maka kas yang masuk ke negara sekitar 3,39 triliun rupiah. Kira-kira kalau Indonesia dapat pajak sebesar itu akan jadi apa ya? Akan jadi tersangka dong. Selamat datang di Pengangguran FM, gue Coki dan di video kali ini gue mau bahas tentang industri pornografi. Yang ternyata setelah melakukan riset kecil-kecilan, gue menemukan perputaran uang dengan nominal yang amat sangat besar. Karena hal itu gue jadi tertarik buat nge-share pembahasan ini dari berbagai perspektif. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, silahkan di subscribe dan follow juga sosial medianya untuk dapat update video-video selanjutnya. Thank you. Industri adalah suatu kegiatan yang memiliki nilai ekonomi dan berkaitan dengan pengelolaan atau pembuatan produk baik barang maupun jasa. Sedangkan industri kreatif adalah sekumpulan aktivitas ekonomi yang menciptakan sebuah karya baik berbentuk video, gambar maupun suara. Sedangkan film porno sendiri adalah film yang mengandung unsur eksploitasi hubungan seksual. Jadi jika disimpulkan, secara harfiah maka industri film porno adalah industri kreatif yang kegiatannya memiliki nilai ekonomi dengan mengeksploitasi kegiatan hubungan seksual. Industri film porno adalah industri kreatif yang secara ekonomi amat sangat besar dan menguntungkan. Berdasarkan sumber data pada tahun 2006, industri pornografi sedunia mencapai angka 97,6 miliar dolar Amerika Serikat. Yang jika dirupiahkan dengan asumsi $1.15.000 menjadi 1.464 triliun rupiah. Bersumber dari top10reviews.com, total pendapatan industri pornografi ini lebih besar dibandingkan dengan total pendapatan dari beberapa perusahaan besar lainnya seperti Microsoft, Google, Amazon, eBay, Netflix, sampai ke Apple. Ngeri kan ngeri? Di negara Jepang sendiri yang notabene sebagai salah satu penghasil video porno terbesar di dunia, industri pornografi menjadi hal yang lumrah di sana. Berbeda dengan negara-negara lain yang masih menganggap seks dan pornografi sebagai hal yang tabu. Seorang ekonom bernama Takashi Kadokura melalui bukunya yang berjudul Sexonomic Profit in the Global Sex Economy yang menjelaskan tentang legalitas industri prostitusi dan pornografi di Jepang. Dalam bukunya tersebut, Takashi menyebutkan bisnis prostitusi berkedok pijat yang legal di Jepang menghasilkan nilai ekonomi kurang lebih 8 miliar dolar Amerika atau sekitar 125.000 triliun rupiah per tahunnya. Nilai fantastis juga terjadi pada industri prostitusi dan pornografi Jepang lainnya yang tak melibatkan kontak fisik. Seperti video porno atau Japan Adult Video yang biasa disingkat dengan JAV. Mengutip data dari Yano Research Institute, pasar industri pornografi di Jepang mencatatkan kenaikan per tahunnya sejak tahun 2015. Nilai pasar industri pornografi berbentuk film di Jepang tercatat sebesar 101,4 miliar yen atau sekitar 10,8 triliun rupiah. Lalu pada tahun 2016 angkanya naik menjadi 104,5 miliar yen atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Pada tahun 2017 dan 2018 angkanya sedikit mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2017 nilai pasar industri ini kisaran 103,4 miliar yen atau sekitar 11,1 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2018 angkanya kembali turun ke 103 miliar yen atau sekitar 11,07 triliun rupiah. Pada tahun riset terakhir, yaitu pada tahun 2018, industri seks dan pornografi dari visual dan audiovisual legal di Jepang kembali melonjak dan bernilai lebih dari 106 miliar yen atau setara dengan 11,3 triliun rupiah. Artinya jika secara kasar industri pornografi di Jepang ditarik pajak pemerintah sekitar 30%, maka kas yang masuk ke negara sekitar 3,39 triliun rupiah. Kira-kira kalau Indonesia dapat pajak sebesar itu akan jadi apa ya? Akan jadi tersangka dong. Walaupun industri ini dapat menghasilkan uang yang besar,
untuk para pelakunya dan menyumbangkan jumlah yang juga besar untuk kas negaranya bukan berarti tidak memiliki dampak negatif terhadap kehidupan sosialnya. Terutama dampak dari industri pornografi sendiri, yaitu pelecehan seksual terhadap wanita yang pelakunya dikenal dengan istilah cikan. Cikan, ya kalau salah tolong ditulis di komen ya. Yang biasanya terjadi di tempat-tempat umum maupun di transportasi umum. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa industri pornografi memang menjanjikan keuntungan yang besar dan juga bisa ikut membantu perekonomian negaranya. Tapi apakah itu sebanding dengan resiko yang didapat? Khususnya untuk keamanan setiap orang dari ancaman pelecehan seksual di tempat-tempat umum. Secara pribadi gue gak melarang setiap orang untuk mengonsumsi konten video porno. Tapi tolonglah titiknya dididik, jangan sampai ngerugiin orang lain. Apalagi sampai ngelakuin pelecehan seksual di tempat umum. Kan udah banyak tuh contohnya kayak masturbasi di tempat umum, terus begal payudara. Nih lo orang nih otaknya pada taruh di mana sih gitu loh. Gue bingung deh gue. Gak masuk akal anjing, apa yang lo perbuat itu kayak Tolong. So, thank you yang udah subscribe dan nonton video ini sampai selesai. Jaga kesehatan, stay safe, and see you fucking next time. Bye.